Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 11 KIPA. Senang sekali hari ini kita bertatap muka walaupun dalam keadaan pandemi corona, kita masih bisa belajar dalam keadaan daring atau pembelajaran jarak jauh. Gak apa-apa ya, tetap semangat ya anak-anakku, walaupun kita pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajar karena masa depan kita tetap ada di depan mata. Nah, gimana kabar kalian? Insya Allah Ibu doakan kalian semua selalu sehat walafiat di sana ya. Dan jangan lupa tetap menggunakan masker jika memang keadaannya memang harus keluar rumah. Dan juga jangan lupa cuci tangan ya, agar pandemi ini segera berakhir ya. Dan kita bisa kembali ke normal, bisa tatap muka bersama di sekolahan kita. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, ini siapa? Ibu siapa ya? Perkenalkan, nama Ibu Fatima. Ibu mengampu pelajaran kimia di tahun 2020-2021 nanti. Jadi nanti kita akan bersama-sama belajar kimia bersama Ibu Fatima ya. Dan juga pasti hari ini kalian bertanya-tanya, ini hari pertama, apakah kita langsung belajar? Jelas, langsung belajar. Dan akan jelaskan terlebih dahulu mengenai senyawa hidrokarbon seperti berikut. Hidrokarbon ini ada pada bensin, ada juga pada pelumas, oli maksud ibu, ataupun aspal, lilin, bitumen ya, aspal tadi. Kemudian ada juga di glukosa, itu merupakan turunannya. Ada juga di plastik-plastik, PVC misal, dan juga ada di styrofoam. Nah, oleh karena itu, senyawa hidrokarbon ini adalah senyawa yang sangat susah. Sebenarnya senyawa ini senyawa yang didapatkan dari apa? Dari jasa teknik ya, jasa teknik yang tertimbun jutaan tahun. Nah, makanya senyawa hidrokarbon ini lama-lama akan langka karena memang dari timbunan-timbunan dari yang dulu-dulu begitu ya. Jadi diambilnya di mana? Di laut lepas, pengeboran seperti ini gitu ya. Nah, jadi banyak kan senyawa hidrokarbon ini berhubungan sama yang namanya minyak bumi gitu. Jadi ke yang selanjutnya adalah keistimewaan dari atom karbon. Jadi atom karbon itu memiliki nomor masanya 12, nomor atomnya 6. Maka di sini yang pertama keistimewaannya adalah memiliki kemampuan untuk mengikat 4 atom H. Nah, ikatannya adalah ikatan kovalen gitu ya. Ibu tulis di sini ya, ikatan kovalen. Kok bisa mengikat 4 atom H? Dari mana, Bu? Begitu ya. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana dia bisa mengikat 4 atom H, maka di sini kita cek dulu nomor atomnya 6, 12, maka konfigurasi elektronnya bagaimana? Ayo. Yang dikonfigurasi nomor massa atau nomor atom? Nomor atomnya ya, 6. Kalau 6 berarti konfigurasinya adalah 2, 4 gitu ya. Maka di sini dia memiliki 4 elektron valensi. Kalau 4 dia jadi oktet, berarti dia butuh berapa? Butuh 4 elektron. Nah, karena butuh 4 elektron, sedangkan senyawa ini adalah senyawa hidrogen dan karbon, kita cek dulu H. Kalau H itu kan di sini nomor atomnya 1 ya, maka konfigurasinya dia juga harus konfigurasi elektronnya. Maka di sini juga cuma 1. Kalau 1 berarti butuh berapa elektron? Butuh 1 elektron untuk menjadi apa tujuannya? Untuk menjadi duplet. Ya, diingat-ingat ya. Nah, maka struktur Lewisnya bagaimana, Bu? Struktur Lewisnya kita punya C, dia elektron valensinya ada 4, berarti 1, 2, 3, 4. Sedangkan hidrogennya elektron valensinya cuma ada 1. Berarti dia jadi duplet, berarti cuma butuh 2 elektron. H juga gitu, butuh 1 gitu ya. Karena dia C-nya butuh 4, maka di sini harus ada 4H. Ini ya. Ini juga H. Jadi 4. Nah, maka C-nya sekarang udah oktet. 2 tambah 2, 4, 4, 6, 6, 8. Inilah oktetnya. Jadi, ini 4 tangannya. Jadi, setiap C mempunyai 4 tangan. Sebagai berikut, gitu. H, 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 gitu ya. Nah, inilah keistimewaan si atom karbon. Jadi, setiap atom C itu harus memiliki 4 tangan. Gitu ya. Oke, harus diingat-ingat ya. Sebagai berikut. Nah, selanjutnya, keistimewaan yang kedua, si atom karbon ini. Keistimewaan yang kedua, selain mempunyai 4 tangan, atom karbon dapat membentuk rantai panjang, di mana rantai panjangnya ini bisa aja lurus gitu ya, berbelok ataupun
dia juga bentuknya siklik gitu. Kemudian bisa aja dia nggak cuma tunggal, bisa aja rangkap dua. Rangkap dua itu disebut dengan alkena. Bisa aja rangkap tiga. Rangkap tiga itu berarti namanya alkuna. Kemudian ada juga yang tunggal. Kalau tunggal itu berarti dia namanya alkana, yang nanti kita akan pelajari. Jadi rantai karbon itu bisa lurus 1, 2, 3, 4, 5, bisa lurus, bisa panjang gitu ya, atau dia bisa berbelok 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini contohnya. Nah Bu, kok ini nggak ada hidrogennya? Mana hidrogennya gitu kan ya. Jadi contoh dulu ya yang pendek ya. Jadi kalau kita tahu tadi atom karbon memiliki 4 tangan, jadi kalau kayak gini gimana cara melengkapinya? Kita lengkapin. Ini C-nya sudah mempunyai, Ibu tutup ya, sudah berikatan dengan C yang satu, berarti udah punya 1 tangan. Berarti kurang berapa dia? Kurang 3. Maka di sini tambah 1, 2, 3. Berarti ini hidrogen, hidrogen, hidrogen. Gampang ya? Ibu hapus dulu. Di sini dia udah punya C ini. Kita lihat ke C ini ya, fokusnya ke C ini. Dia udah mempunyai 2 tangan, berarti dia di sini juga sama. Di sini ada H, di sini juga ada H. Ini udah berapa tangan? Kurang berapa tangan? Kurang 3. Berarti di sini hidrogen, ini hidrogen, ini hidrogen. Paham? Berarti nanti kalau kita singkat, C-nya di sini hanya 3. Berarti langsung aja tulis CH3 strip. Ini C-nya hanya 2. Berarti CH2. Ini kalau disingkat ya. Di sini berarti H-nya ada berapa? 3. Berarti di CH3. Paham? Jadi nanti langsung aja contohnya lagi. Kalau ada 1, 2, 3, 4. Berarti gimana? Ini hanya 3, ini hanya 2. Masukin aja H-nya 2, ini hanya 3. Mudah bukan? Nah, kalau semisal siklik, contoh siklik, kalau yang siklik yang berputar 1, 2, 3, 4. Berarti C ini tangannya udah berapa? 2. Karena dia 2 berarti dia kurang 2, hanya H2. Ini juga hanya 2. Ini hanya 2. Ini hanya 2. Gitu ya, paham ya? Jadi untuk menambahkan H itu karena kita tahu sebelumnya bahwasanya setiap C itu pasti tangannya 4. Nah, di capture dulu ya, siapa tahu ini bermanfaat. Ibu hapus dulu. Ketika itu juga bagaimana kalau dia bentuknya rangkap 2, rangkap 3 gitu ya. 1, 2, 3, kemudian ini ada rangkapnya. Berarti di sini tangannya kurang berapa? C di sini tangannya kurang 2, Bu. Berarti H, ini juga H, gitu kan? Ini C-nya kurang berapa? Hanya 1, 2, 3. Jadi ini dihitung 3 ya. 1, 2, 3. Berarti di sini kurang 1 H. Ini sudah 1, berarti ini kurang 3. Berarti kalau kita singkat kayak tadi, kita singkat. Singkatannya gimana jadinya? CH berapa? CH2, rangkap 2, CH, kemudian CH3. Bisa ya? Bisa dong. Anak-anak ibu kan pinter-pinter ya. Di sini rangkap 2, semisal ini C, ini siklik nih. Yuk ditinjau lagi. Ini dia sudah berapa tangan? 2 untuk C yang ini ya. 2 di sini ya 1. Berarti di sini kurang 1 karena C tangannya 4. Ini juga sama 1. Ini berapa C-nya? 2 ya. Karena di sini tangannya udah 2 berarti kurang 2. Ini juga hanya 2. Begitu ya. Paham ya anak-anak ya untuk keistimewaan atom karbon. Atom karbon itu atom dapat membentuk rantai panjang, lurus, berbelok, siklik, rangkap 2 dan rangkap 3. Rangkap 2 disebut alkena, besok kita akan belajar ini alkuna dan alkana. Nah, itu keistimewaan si atom karbon. Selanjutnya kita akan identifikasi ya. Identifikasi atom karbon. Atau kita akan melihat yang namanya posisi atom karbon. Ya. Atom karbon ini ada beberapa jenis. Jadi ada yang namanya C atau karbon yang primer. Primer utama ya. Terus yang kedua ada C sekunder. Kemudian yang ketiga ada C tersier. Berarti yang keempat ada C kuartener. Nah, apa itu primer, sekunder, tersier? Kalau C primer itu berarti di mana atom C, atom karbon mengikat 3 atom C lain. Satu atom
C lain. Oke, kalau C sekunder berarti berapa yang diikat? Atom C sama ya, atom C yang mengikat dua atom C lain. Jadi C lainnya. Nah, kalau C tersier berarti berapa? Atom C lagi yang mengikat 3 atom C lain. Nah, patternnya berarti berapa? Berarti dia ini yang atom C-nya ini mengikat 4 atom C lain. Oke. Nah, jadi contohnya gini maksudnya. Jadi kita tahu posisinya ya, contoh. Ibu punya C yang seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, kira-kira ibu tanya, di sini kan berarti H-nya berapa? H-nya 3 gitu kan ya. Ini H-nya cuman 1 karena di sini 1 2 3. Ini H-nya dia 3. Ini H-nya karena dia tangannya 2 berarti 2. Ini H-nya 3. Kalau posisi C ini berarti C ini mengikat berapa C? C yang ini mengikat 1 C. Berarti ini disebut dengan C primer. Yang kotak ini namanya C primer. Oke. Kalau yang di sini mengikat berapa C? 1 C ya. Ini juga C primer juga, ibu kotakin. Ini mengikat berapa C? 1 C dia ya. Berarti di sini juga C primer. Begitu posisinya. Kalau yang di sini CH2, CH2 ini mengikat berapa C? Ada 2 C. Berarti di sini namanya C sekunder. C sekunder. Oke. Kalau yang di sini mengikat berapa C, Bu? Ini mengikat 3 C karena dia mengikat 1, 2, dan 3. Ini disebut C tersier. Ini namanya C tersier. Oke, paham ya sampai sini? Mudah bukan? Coba lagi ya. Kalau ibu punya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini seperti ini. Nah, kira-kira ada berapa? Ini H berapa? H3, ini H2, ini H aja karena 1, 2, 3 ya. Ini H2, ini H3, ini H3, H3, H3. Nah, kalau ditanya C primernya ada berapa? C primernya ada berapa nih? C yang mengikat 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nih C primernya. Kalau ditanya ini C primer ya. C primernya ada 5. C sekundernya ada berapa nih? Mana yang mengikat 2? Ini yang mengikat 2 ya. 1, 2. Berarti cuma ada 2. Kalau ditanya ada berapa C tersier? C tersiernya di sini cuma ada satu saja. Di sini ya. Ini ya yang seperti ini ya. Ini C tersier. Nah, C kuarternernya ada berapa nih? Yang mengikat 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada C kuarterner. Gitu. Oke, sampai sini begini ya. Semoga bisa ya, dan mudah bukan ya? Mudah kan ya? Oke, baik. Ini untuk posisi atom karbon. Nah, selanjutnya kita harus, kalau sudah tahu posisi atom karbon, kita juga harus mengidentifikasi si atom karbon. Jadi nantinya kalau kita nanti belajar senyawa hidrokarbon di pertemuan selanjutnya, ibu jelasin dulu ya. Senyawa hidrokarbon ini ada 2 jenis ya. Untuk jenisnya ada yang jenuh, ada juga yang tak jenuh. Nah, untuk yang jenuh ini berarti dia untuk alkana. Oke. Kalau yang tak jenuh ini berarti nanti dia itu rantainya tunggal. Kalau yang tak jenuh berarti dia ada alkena. Ini dia rangkap 2. Terus ada juga alkuna. Dia yang rangkap 3. Oke, ingat ya. Kalau yang jenuh itu alkana, kalau yang tak jenuh itu alkena dan alkuna. Jadi alkana itu tadi maaf di sini dia itu tunggal ya. Ini dia tunggal. Nah, jadi ini untuk jenisnya. Ada juga nanti jenisnya jenuh itu ada yang namanya alifatik. Di sini juga nanti ada
alisiklik. Kalau alifatik itu lurus, kalau alisiklik itu dia berputar. Oke, ini juga sama tak jenuh juga nanti dia ada alifatik. Ini juga ada alisiklik. Lurus dan berputar. Jadi kalau contohnya di sini yang lurus-lurus aja nih, tuh dua tunggal semua, ya. Kemudian kalau alisiklik juga dia berputar seperti ini. Oke, kalau di sini alifatiknya berarti rangkap 2 semisal. Ini dia rangkap 3 semisal. Ya, kalau alisiklik dia semisal rangkap 2 seperti ini. Nah, ini atau dia rangkapnya 3 juga bisa. Nah, 4 ya. Nah, di sini tinggal ditambahin aja. Kalau ini C-nya 1 berarti ini hanya 3, ini hanya 2, ini 2, ini hanya 2 gitu ya. Kalau di sini C-nya tangannya udah 2 berarti tinggal 2 ya, karena setiap C tangannya 4. Ini berarti 2, ini 2, ini 2, ini 2. Ini dia 2, ini dia 1 2 3 berarti tinggal 1. Ini 2, ini 3 gitu. Ini dia udah 3 berarti ini tinggal kurang 1. Ini tuh 2 3 4, ini dia 2, ini dia 2 gitu. Ini juga sama, kalau yang udah rangkap 2 tambah 1 berarti ini 1 1. Di sini 2. Ini juga 2. Ini dia 1, ini juga 1. Ini berapa? 1. Sorry, ini tadi 2 ya, berarti ini 2 2 gitu ya. Ini juga udah ada 3 4, berarti ini di sini berapa? 1 aja. Gitu. Oke, ini untuk senyawa hidrokarbon untuk identifikasinya. Jadi ada yang jenuh, ada yang tak jenuh. Kalau alkana ini kan tunggal ya tadi ya. Rumus umumnya itu CN H2N plus 2. Ini untuk alkana. Jadi ini rumus untuk alkananya. Jadi kalau semisal C-nya ada 2, berarti kalau C-nya 2 hanya berapa nak? 2 kali 2 4 tambah 2 berarti 6. Jadi 2 6. Seperti itu. Kalau dia nanti alkena itu rumusnya CnH2n aja. CnH2n. Oke. CnH2n. Nah, jadi kalau dia C-nya 2 hanya 4 gitu ya. Kalau yang alkena rangkap 3. Berarti rumusnya tinggal CnH2n min 2 ya. Seperti itu. Jadi nanti kalau dia contoh C-nya semisal 3, berarti H-nya 3 kali 2 6, 6 kurangi 2 4, berarti di sini 4 ya. Oke. Ini untuk identifikasinya. Untuk senyawa hidrokarbon. Jadi ada yang jenuh. Jenuh itu untuk yang alkana, untuk yang tak jenuh itu untuk yang rangkapnya 2. Oke. Oke, ada contoh soal nih. Tentukan C primer, C sekunder, C tersier, C kuaternat dari senyawa berikut ini, gitu ya. Nah, sebelum tahu, ini coba deh dilengkapin dulu H-nya. Kalau di sini H-nya berapa nih? Karena tangannya 1, berarti di sini H-nya kurang 3. Kenapa kurang 3? Ingat, setiap atom C itu pasti memiliki 4 tangan. Jadi kalau udah ada 1 berarti dia 3. Ini C-nya kurang 1 2 3 berarti kurang 1. Berarti di sini ada H. Ini 1 berarti ini H3. Ini ada 2 tangan berarti ini H2. Ini ada 3 berarti ini H gitu ya. Ini H3, ini H2, ini H3 gitu ya. Yang di bawahnya ini C-nya udah ada 2, berarti di sini kurang 2 tangan. Ini udah ada 1 2 3 berarti dia kurang 1. 1 2 3 berarti di sini 1. Ini dia ada 3. Ini ada 3. Nah, berarti kalau yang nomor 1 C primernya ada berapa? C perinya ada berapa nih? 1 2 3 gitu ya. 4 karena dia mengikat satu-satu. Itu C primernya, berarti C primernya ada 4. Terus C sekundernya berapa, Bu? C sekundernya ada berapa nih? C sekundernya ada, ini ada 1, karena dia mengikat 2 ya. 2. Ini mengikat berapa? 1 2 3 berarti bukan. Berarti di sini cuma ada 2 saja. Terus kalau C tersiernya ada, Bu? C tersier kita cek. C tersier. Nah, C tersiernya di sini ada berapa? 1 2.
Nah, habis dong ya, berarti di sini C tersiernya hanya ada 2 saja gitu. Oke, selanjutnya nomor 2. Yang di nomor 2 juga sama, ditanya C primernya dulu. C primernya ada berapa nih? Ayo, ada berapa? Ayo. Nah, di sini ini mengikat berapa C? 1 ya. Berarti ini adalah 1 untuk C primer. Di sini juga mengikat 1 untuk C primer. Di sini mengikat berapa C? Cuma mengikat 1. Berarti ini juga C primer. Ingat ya, C primer itu yang mengikat 1 C. Berarti ini juga termasuk C primernya. Berarti C primernya ada 3. Kemudian kalau C sekundernya di sini mana yang mengikat 2? Ini mengikat berapa? 1. Di sini mengikat 1. Berarti di sini mengikat 2. Ini adalah C sekunder. Berarti C sekundernya ada 1. Kemudian C tersiernya berapa? C tersiernya cuman 1, 2, 3. Berarti dia doang nih yang mengikat 1. Ini C tersier. Begitu untuk contoh soalnya. Jangan lupa ya. Oke. Ini untuk contoh soal 1. Nah, kita masuk ke identifikasinya. Misal soalnya tentukan senyawa di bawah ini termasuk alifatik atau alisiklik, jenuh atau tak jenuh. Nah, jenuh, tak jenuh. Kalau jenuh tadi yang gimana? Kalau tak jenuh tadi yang gimana? Yang pertama, kalau ada C4H8. Kira-kira C4H8 rumus apa? Ayo. Kan tadi ada Cn ya? Cn H2n. Kalau di sininya 8 berarti cuma CnH2n aja. Karena 4 dikali 2 sama dengan 8 gitu kan ya? C4 di sini 2 kali 4. Berarti di sini kan 8. Rumus apa CnH2n? Alke. Nah, kalau alkena berarti apa nih? Jenuh atau tak jenuh? Berarti dia tak jenuh. Oke. Nah, kemudian yang kedua. Kalau ibu punya seperti ini, maaf, kira-kira dia apa tergolongnya? Ada rangkapnya kemudian berputar, berarti namanya tak jenuh yang alisiklik gitu ya. Oke, ini dilengkapin aja deh, H aja. Ya. Oke, cukup untuk contohnya 2. Nah, begitu ya untuk ulasan tentang senyawa hidrokarbon. Jangan dilupakan keistimewaan si karbon tadi bisa membentuk senyawa yang lurus, berbelok, dan juga rangkap 2, rangkap 3, alkena, alkuna, alkana, dan juga jangan dilupakan tentang posisi-posisinya. C primer itu apa, C sekunder apa, C tersier, C kuaterner. Berikutnya, di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang tata nama, alkana, alkena, beserta reaksi-reaksi apa saja sih yang terjadi di senyawa tersebut gitu ya. Nah, untuk hari ini cukup sekian untuk pemanasannya. Jangan lupa, bukan berarti jika video ini berakhir kalian sudah selesai untuk pembelajarannya. Jangan lupa isi beberapa soal yang akan Ibu berikan setelah video ini berakhir. Langsung dikumpulkan ya, tidak ada batasan waktu setelah selesai karena tidak selesai pembelajaran. Karena memang soal yang Ibu berikan ini sangat sedikit gitu ya. Mungkin hanya 5 sampai 10 soal saja begitu. Dan ini soalnya masih gampang kan tentang hidrokarbon, tidak sesulit perhitungan-perhitungan kimia lainnya gitu ya. Nah, begitu untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, tetap stay at home, dan jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa menggunakan masker jika memang keluar rumah, dan selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu dijaga ya anak-anakku. Nah, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di like di YouTube-nya Ibu, dan sempat-sempatin ya untuk subscribe. Oke? Nantikan video selanjutnya untuk pembelajaran PJJ di semester ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.